Maka walaili harus laili. Karena dia waw sumpah harus kasroh setelahnya. Maka kalau kita mengatakan walailu, maka wawunya di sini bukan waw sumpah, bisa waw atifah mengikuti jumlah sebelumnya atau waw istinafiyah menunjukkan di awal jumlah. Adapun kalau waw sumpah maka walaili. Maka jika kita rujuk kepada semua waw sumpah di ayat-ayat Al-Qur'an, watini majrur, wal fajri majrur, dan seterusnya. Maka waw di sini dinamakan waw harfi jar dan juga harfi al-qasam. Maka al-laili dinamakan ismun majrur au muksamun bihi majrur. Jadi dua. Ismun majrur jika dia wawunya tadi harfi jar, dan jika dia waw qasam berarti muksamun bihi majrur bil wawi qasam. Maka al-laili ismun majrur biwawil qasam wa alamatu jarrihi al-kasrah wal jar wa majrur muta'alliq bi fi'li al-qasam al-mahdhuf. Takdirnya aksimu bilaili, aksimu bilaili. Idza yaghsha, maka idza di sini asyartiyah. Yaghsha fi'lun mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah mana min duhuriha at-ta'adzur. Wal laili idza yaghsha, maka yaghsha fi'il wa fa'il. Maka selesai dari ilmil i'rab. Kemudian kita masuk yang terakhir, ilmu tafsir. Maka di dalam ayat ini aqsama rabbuna jalla wa ala dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu malam, dan waktu malam makhluk ciptaannya. Walaili idza yaghsha, maka maknanya idza ghasyiya al khaliqah bi dzalamihi. Allah bersumpah di saat dunia yang tadinya terang benderang menjadi gelap gulita. Maka jika kita tidak mempunyai listrik, akan jelas sekali perbedaan yang Allah ciptakan. Di mana di siang hari terang benderang, mulai maghrib masuk, mentari di ufuk barat, kemudian merayap kegelapan. Waktu isya mulai terbit bintang-bintang, dan terus malam pertama dan midnight pertengahan malam, dan waktu yang paling gelap seperti sepertiga al-akhir, jam 2, jam 3. Jika kita tidak mempunyai listrik, terasa bagaimana Allah menciptakan lail wan nahar. Maka Allah bersumpah dengan waktu malam. Idza yaghsha, di saat kegelapan merebak. Dan permasalahan ayat ini maka telah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebetulnya tidak ada wajah pendalilan yang mendalam, namun min bab telah disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim bagaimana Abu Darda di saat datang seseorang dari Kufah, dari Irak, dari tempat Abdullah ibni Mas'ud. Bagaimana para sahabat sangat mencintai para sahabat yang lain dan menghormati para sahabat yang lain dan murid-murid sahabat yang lain. Maka seperti itulah para da'i ilallah, dimanapun mereka berada, mereka sama-sama membawa agama ini. Maka Abu Darda di saat datang orang-orang dari Irak yang berkunjung kepadanya, maka dikatakan, dari mana kalian? Min ahlil Irak. Qala min ayyihim, dari mana Irak? Karena Irak ada Basrah,
Irak ada Kufah, Irak ada Wasit. Qala min ahlil Kufah, aku datang dari ahlul Kufah. Maka teringat Abu Darda dengan sahabatnya yang agung, Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala hal taqra'u ala qiraati Abdullah ibni Mas'ud? Maka apakah kamu membaca qiraah dari Abdullah ibnu Mas'ud? Qala na'am, tentu, karena aku muridnya. Maka kegirangan Abu Darda dari muridnya Abdullah ibnu Mas'ud, karena dia dulu sama-sama duduk dengan Ibnu Mas'ud menjadi murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datang dari jauh bertemu dengan Abu Darda, maka faqra, bacalah apa yang kamu dengar dari Abdullah ibni Mas'ud dari qiraah Al-Quran. Maka poinnya di sini dibacalah surat Al-Lail. Maka dibaca wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Maka Abu Darda kemudian memberhentikannya dan membaca ayat yang setelahnya. Disebutkan oleh Abu Darda, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kemudian Abu Darda tertawa di saat dia menambahkan ayat yang dibaca oleh murid-murid Abdullah bin Mas'ud dan berkata, fadhahika tsumma qala hakada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Maka dia bangga dan juga dia tertawa karena mereka mendengar dari Abdullah ibn Mas'ud, gurunya mereka, dan Abu Darda berkata, ini aku mendengar langsung dari Nabi, sama seperti guru kamu Abdullah ibnu Mas'ud sama mendengar sepertiku dari Nabi. Maka itulah keutamaan dari para sahabat yang mana mereka langsung berguru kepada Nabi Muhammad. Maka lebih utama daripada para tabi'in yang tadi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan begitu pun para murid-murid yang belajar dengan masyayikh kibar, maka mereka lebih utama dari para masyayikh yang biasa dan sebagainya. Alhasil semuanya kembali kepada ikhlas dan ilmu yang ada. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan tafsir dari ayat yang pertama. Maka ucapan Allah walaili idza yaghsha dan juga wan nahari idza tajalla, maka demi malam kata Allah yang gelapnya itu merayap menyelimuti bumi menjadi gelap gulita. Wan nahari idza tajalla. Kemudian Allah terbitkan fajar seperti antum lihat sekarang di kiri dan kanan. Tadi waktu kita sholat hitam legam. Dan waktu kita mulai belajar gelap. Maka sekarang sudah mulai tajalla. Ini dah dia makna tajalla. Makna tajalla adalah yang tadinya tidak tampak menjadi tampak. Maka yang tadinya pepohonan tidak terlihat jadi terlihat. Maka yang tadinya rumah-rumah di sekitar kita tidak terlihat menjadi terlihat. Itu makna tajalla. Wan nahari idza tajalla, maka siang hari di saat dia menampakkan diri dari kegelapan tadi malam yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu makna wan nahari idza tajalla. Maka telah datang tafsir dari Qatadah, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla qala ayatan adimatan yukawiruhumallahu alal khalaiq. Maka ini adalah dua ayat yang agung. Allah menjadikan malam yang gelap, kemudian Allah menjadikan terang benderang. Ini adalah dua ayat yang menyelimuti dari makhluk-makhluknya. Maka semua binatang, semua jin, semua manusia akan bergulir dengan waktu siang dan malam ini. Maka inilah yang disebutkan oleh Imam Qatadah. Dan tafsir dari Qatadah ini sanadnya sahih. Perlu diperhatikan seperti yang kita pelajari bersama Syekh Nu'man.
dari kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, Akidah Syekh kami Muqbil, mengatakan Syekh kami Muqbil, kita tidak mengambil tafsir dan tidak mengambil sirah dari kisah terdahulu dan tidak mengambil ilmu fikih kecuali dengan sanad-sanad yang sahih. Maka di ma'had ini kita selalu memberikan kepada para santri-santri kita hadis-hadis yang sahih saja, yang mana hadis-hadis ini menjadi pendalilan bagi kita dalam berbagai cabang ilmu. Mempelajari ilmu tafsir ya khusus yang sahih-sahih saja, dan mempelajari ilmu fikih yang sahih saja, dan mempelajari akidah seperti kita pelajari tadi malam kitab tauhid tentang keyakinan sifat Allah dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sahih saja. Maka begitupun di dalam tafsir ayat ini, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kita ambil tafsir-tafsir yang sahih saja. Maka telah sahih dari Qatadah dengan jalan haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Maka sanadnya sahih. Bishr di sini Ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah, dan Yazid Ibnu Zurai imam, dan Sa'id muridnya Qatadah, Sa'id Ibnu Abi Arubah, bukan Sa'id Al-Bandunji. Kita jauh dengan Qatadah tabi'i. Adapun di sini Sa'id Ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah. Dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Maka berkata Qatadah, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan malam hari di saat menyelimuti kegelapannya, dan siang hari di saat tampak terang benderangnya. Dua ayat yang sangat agung yang menyelimuti seluruh makhluk. Maka makhluk-makhluk yang hidup dari para binatang semuanya bersiklus dengan siang dan malam ini. Dan begitupun manusia. Maka manusia, mereka yang mencari rizki, di pagi hari keluar belanja, berdagang, kemudian nanti di malam hari kembali. Dan begitupun para binatang. Burung-burung keluar di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, kemudian pulang di petang hari dalam keadaan temboloknya penuh. Maka semua, kata Qatadah, yang hidup di muka bumi ini akan terliput dengan dua ayat Allah yang agung. Apa? Malam di saat kegelapan, semuanya kembali ke sarangnya, manusia kembali ke rumahnya. Dan wanahari idza tajalla, binatang-binatang dan manusia keluar di pagi hari yang cerah untuk berbisnis dan pulang sebelum maghrib ataupun waktu asar dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita berikan dari ayat yang pertama. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.